Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Kartini dari SDN Solokan Jeru 2. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tantangan bulan April tentang mewawancarai profesi. Nah, pada kesempatan ini profesi yang akan saya wawancara adalah pustakawati, dan pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya ada Ibu Hasri. Apa kabar Ibu Hasri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan berkaitan dengan perpustakaan. Ibu sudah berapa lama menjalani profesi sebagai pustakawati? Kurang lebih 4 tahun menjalani profesi sebagai pustakawan di SDN Solokan Jeru 2 tahun ya, kurang lebih. Dan kira-kira hal-hal menarik apa yang membuat Ibu akhirnya suka bekerja menjadi seorang pustakawati? Karena suka membaca, jadi melihat yang tersusun rapi di rak tuh seperti punya keinginan untuk membuat perpustakaan pribadi di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melihat antusias anak-anak membaca buku, datang bergerombol untuk membaca buku, jadi membuat saya termotivasi untuk membaca banyak buku gitu. Karena dulu saya suka baca buku, tapi baca buku dalam konteks fiksi atau novel. Nah, setelah menjadi seorang pustakawan, saya senang membaca buku kategori lain, misalnya geografi, sejarah, kisah nabi, dan lain-lain gitu. Iya. Nah, setelah menjadi pustakawan, tentunya berprofesi menjadi pustakawan punya tugas dan tanggung jawab tersendiri. Nah, kira-kira apa tugas dan tanggung jawab seorang pustakawan? Tugas utama seorang pustakawan tentu saja menjaga dan memelihara koleksi buku yang ada di perpustakaan, klasifikasikannya agar berantakan, karena yang namanya anak-anak pasti suka nyimpan buku di mana saja gitu. Terus yang kedua, ada yang meminjam buku atau ada pengembalian buku. Nah, itu harus terorganisir dengan baik, karena kalau misalnya nanti tidak baik, kan buku bisa nggak tahu kemana gitu, hilang. Anak-anak kan suka gitu. Terus yang ketiga, biasanya suka ada kerjasama antara pustakawan sama guru. Guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, pustakawan biasanya suka membantu gitu, mencarikan buku sebagai referensi gitu, atau literatur untuk tugas. Oh iya, itu tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang berikutnya saya lihat di sini bukunya sudah tertata dengan rapi. Nah, sudah bersih juga, lumayan, alhamdulillah. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri bagaimana cara mengelola koleksi perpustakaan ini supaya tetap rapi, tetap bersih perpustakaannya, itu seperti apa? Semua perpustakaan pasti ada pengelolaannya ya Bu. Jadi ada seperti buku induknya ya kalau untuk siswa. Perpustakaan juga ada gitu buku untuk mencatat koleksi perpustakaan. Karena sebelum buku dibaca oleh siswa, perpustakaan akan mengecap dulu gitu kan, cap sekolah. Nah, baru setelah itu dicatat baik di buku ataupun biasanya di database komputer juga bisa. Memastikan peminjam dan pengembalian buku itu benar-benar teratur gitu, karena kalau misalnya tidak teratur kan nanti bisa hilang bukunya, terus rusak, karena anak kan tidak terlalu rapi gitu. Terpenting sih menjaga kebersihan lingkungan perpustakaan agar tetap nyaman gitu, agar anak-anak juga bisa membaca dengan nyaman, juga bekerja bisa dengan nyaman. Iya, memang kalau dikelola dengan baik pasti hasilnya juga akan baik gitu ya. Nah, dalam setiap profesi pasti ada tantangan. Nah, kira-kira kalau di sini, di perpustakaan ini, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi itu seperti apa? Selama 2 tahun bekerja tuh paling tantangannya itu ada anak yang suka mangkir, karena lingkungan anak-anak kan masih butuh pengawasan orang tua, guru, dan orang dewasa. Nah, lingkungan di rumah juga tidak sama seperti di sekolah. Misalnya di sekolah kan harus disiplin, ada aturan. Nah, berbeda sama di rumah. Misalnya harus mengembalikan hari Senin, ternyata dia lupa gitu. Nah, itu menjadi tantangan sendiri. Apakah harus terus diingatkan setiap minggu atau setiap hari, ataukah harus bekerja sama dengan guru kelas untuk mengingatkan anak tersebut? Ya, tantangannya memang luar biasa ya, terutama kalau menjadi pustakawati di SD, di setingkat SD. Kaitan dengan program ya, program perpustakaan. Kira-kira
kira-kira ada nggak program atau kegiatan yang pernah atau akan dilakukan di lingkungan SD Solokan Jeruk ini berkaitan dengan meningkatkan minat baca siswa? Di SD Sokan Jeruk ada pembiasaan tiap pagi, ada materinya literasi. Anak-anak diusahakan meminjam buku gitu dari perpustakaan di hari sebelumnya. Sudah merupakan peningkatan gitu buat anak bisa membaca terlebih dahulu, baik di rumah ataupun di sekolah. Program literasi dari sekolah, di sini saya juga membeli beberapa mainan edukasi agar anak mau berkunjung ke perpustakaan gitu Bu, karena kalau misalnya udah berkunjung, misalnya nanti anak-anak tuh kan lihat buku jadi tertarik untuk membaca buku. Terus yang kedua, di sini ada program melatih anak yang belum bisa baca dengan menggunakan huruf balok kayu gitu agar anak bisa menghafal. Memang anak yang belum bisa baca kan tantangan sendiri gitu, berbeda dari anak yang sudah bisa baca, tentu perlu dukungan lebih tinggi. Kedepannya semoga bisa memberikan program-program seperti melakukan pameran atau ikut lomba literasi, karena memang banyak menulis, membaca, atau bikin cerpen atau bikin cerita rakyat itu banyak dari pemerintah pun ada lombanya untuk semua kalangan biasanya. Atau juga bisa buat kelompok belajar, seperti membuat kelompok belajar bikin cerpen atau bikin puisi, seperti itu sih programnya. Kedepannya semoga bisa terlaksana. Ya, mudah-mudahan program ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan minat siswa dalam membaca juga bisa semakin meningkat. Demikian Ibu mungkin yang saya tanyakan berkaitan dengan tentang profesi seorang pustakawan. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan ternyata tidak mudah untuk menjalani profesi sebagai pustakawati, diperlukan kemampuan, diperlukan kesabaran. Tentunya setiap profesi harus punya kemampuan tersendiri. Ada tantangannya juga luar biasa. Mudah-mudahan semua tantangan bisa terjawab dengan baik. Mungkin demikian wawancara pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.